Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah SPDGR dari SMP Negeri 25 Surabaya, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Melalui kegiatan komunitas belajar di SMP Negeri 25 Surabaya, saya berkolaborasi bersama rekan calon guru penggerak Angkatan 10 yang ada di sekolah untuk berbagi peran menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan kepala sekolah, yang ketiga, pemaparan materi dari narasumber pertama, Bu Junainik Latifah SPD tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Berikutnya, narasumber kedua, Siti Aisyah SPDGR tentang kebutuhan dasar dan keyakinan kelas. Dan narasumber ketiga, Bapak Edward Luciano SPD tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dewi Yulianti SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu SMP Negeri 25 Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 JGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Alhamdulillah kita bisa berada di sini berkat rahmat dan hidayahnya dan tidak kurang suatu apapun. Dan yang kedua, tidak lupa salawat serta salam tetaplah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tanpa kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga amal jariah Bapak Ibu untuk menghadiri acara ini akan diganti dengan berlipat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami selaku JGP Angkatan 10 memohon maaf apabila dalam fasilitasi kami dan moderasi kami tidak ada kesempurnaan atau kurang sempurna. Kami mohon dimaafkan dan mohon masukan dan saran yang membangun untuk perubahan yang lebih baik lagi. Dan di sini saya selaku MC dan juga selaku pemateri 1 akan menyampaikan urutan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Surabaya, yang ketiga adalah acara inti presentasi dari 3 JGP yang akan memerankan menyampaikan 3 materi. Yang pertama adalah materi paradigma baru, kemudian disiplin positif dan teori motivasi. Yang kedua, pemateri kedua yaitu Ibu Siti Aisyah akan menyampaikan tentang 5 kebutuhan manusia, kemudian 1 keyakinan. Kemudian yang ketiga, materi dari Bapak Edward Luciano akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah
segitiga restitusi. Tepuk tangan untuk para calon guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita implementasikan di sekolah kita untuk perubahan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Wiwi Yulianti SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Robis sebagai majestir di amri. Wabil data Indonesia yang yang saya hormati Bapak Ibu wakaf beserta calon guru penggerak generasi calon pemimpin di masa depan, ya. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang dalam hal ini akan segera mengikuti sajian terbaik, ya, oleh-oleh dari para CGP. Semoga nanti ilmunya bisa langsung kita terapkan bersama. Yeah. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di menuju siang hari ini kita masih merasakan kenikmatan hidayah inayah beserta maunannya, yaitu kenikmatan beriman nomor 1, kenikmatan melaksanakan ibadah nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kita masih tetap berkolaborasi dengan baik dengan keluarga besar 25. Ini kenikmatan yang juga tak terhingga dan tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, judul yang akan diserahkan oleh CGP sudah saya dengarkan dengan seksama, sangat menarik sekali dan sangat baik sekali. Jadi ini linier atau sejalan dengan indikator-indikator dari praktek kinerja yang ada pada BUMN, sehingga nanti dengan sharing ilmunya ini nanti senantiasa akan menjadi ilmu sekaligus sharing pengalaman dari para CGP di dalam menerapkan materi-materi yang telah diperoleh. Jadi kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu pastinya mengikutinya itu hanya sebagai sesuatu yang sifatnya verbal, ya. Tetapi hari ini teman-teman CGP akan bercerita aksi nyatanya di dalam menerapkan itu. Dan apabila itu semua dapat diterapkan dengan baik dan itu diterapkan secara masif di sekolah, maka itulah yang dinamakan budaya positif. Begitu ya Bapak Ibu ya, salah satunya, masih banyak sekali salah betul yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu saja semangat dari saya. Bapak Ibu silakan ikuti dengan sesama. Semoga saya berharap dan berdoa Bapak Ibu yang ada di sini yang masih berkesempatan untuk mengikuti CGP, saya doakan semua teman-teman 25 lolos di gelombang-gelombang berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Begitu saja motivasi dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yulianti yang telah memberikan motivasi
dan telah memberikan support systemnya kepada kita semuanya untuk perubahan yang lebih baik dan menyemangati kita bagi rekan-rekan yang belum saat ini tergabung di TKB nantinya akan bisa mengikuti program TKB. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu materi yang pertama, yaitu nanti akan saya sampaikan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebelum kita memulai perdebatan ini agar kita relax dan santai, boleh berdiri sebentar, monggo. Ada jargon atau jargon dari guru penggerak. Kalau saya bilang salam penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa ya Bapak Ibu, oke? Oke, monggo. Oke, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita silakan duduk kembali. Kemudian di sini ada 3 poin yang akan saya bawakan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Silakan Bu Ais. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya apa sih paradigma itu? Bapak Ibu tahu apa sih paradigma? Tidak ada yang salah di sini. Saya persilakan, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa itu paradigma? Pandangan, oke. Perubahan, apa lagi? Pak Panca, mungkin yang lain, paradigma itu apa? Bisa suatu kepercayaan atau keyakinan, ya, untuk mendasari seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Nah, sekarang kita masuk dari paradigma tadi, kita masuk ke disiplin positif, kita kaitkan. Setelah kita berproses kita menjadi paradigma baru, maka kita ke disiplin positif. Bapak Ibu sudah tahu, misalnya dalam penerapan dari sudah tahu saya harus disiplin, saya sudah tepat waktu, saya harus memakai seragam, saya harus seperti ini. Itu kalau perilaku yang kita laksanakan. Pengertian sendiri dari disiplin itu apa? Mungkin ada bersita. Disiplin apa bersita? Menurut bersita apa tidak ada benar atau salah? Taat, oke. Taat cenderung ke apa itu? Peraturan yang berlaku. Oke, lagi disiplin selain taat pada peraturan yang berlaku. Apa lagi disiplin? Oke, terima kasih Bu Sinta. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sinta. Pemahaman kita saat ini adalah bahwa disiplin adalah taat terhadap peraturan yang berlaku. Nanti ada kaitannya dengan proses bagaimana kita menyusun restitusi tersebut. Oke, disiplin menurut Diana dari bahasa Latin ya, ada disiplina yang berarti belajar. Nah, kita baru tahu ya, ternyata disiplin itu belajar. Belajar apa? Kemudian kata didinya juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau pengikut. Dari belajar, pengikut. Disiplin juga berkonotasi dari disiplin diri. Siswa yang membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dari kalimat-kalimat yang terakhir itu kita ambil dan kita simpulkan. Ya, ada pertanyaan mungkin? Apakah cukup dari saya? Cukup. Terima kasih. Itulah umpan dari saya, semoga bermanfaat dan tidak ada pertanyaan. Kemudian dilanjut yang kedua, rangkaian dari materi yang kedua yaitu 5 kebutuhan khusus manusia dan membuat keyakinan kelas. Kepada Bu Aisyah kami persilakan. Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi berikutnya yang akan saya paparkan yaitu tentang kebutuhan dasar dan juga pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah membuat keyakinan kelas sebagai aksi nyata di PMM. Cuma beberapa kali ada yang merasa pernah melakukan revisi terkait ini.
Baik, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ketika kita tanya murid, kamu ngapain seperti itu? Terus muridnya nggak ngomong apa-apa. Berarti artinya murid itu masih tertutup kepada kita. Kalau kita gali lebih lanjut, kita beri pertanyaan pematik, pasti akhirnya ketahuan. Oh ternyata tujuannya anak ini melakukan ini adalah ini. Jadi kita harus yakin kalau apa yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Kemudian yang kedua, semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apabila kita menemukan murid itu kok nakal ya dari kelas misalnya, atau kok nggak ngereken gurunya, itu jangan-jangan karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Entah itu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi di rumah atau bahkan di sekolah. Oke, berikutnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini apa saja? Misalnya, kebutuhan untuk makan. Kalau muridnya ngantuk, mungkin dia lapar, bisa jadi ya. Kemudian, keamanan dan juga kesehatan. Mungkin kalau dia tidur, ya mungkin dia lagi sakit pada saat itu. Maka kebutuhan itu kita harus tahu sebagai guru. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya kebutuhan murid-murid kita pada saat ini ya, merasa haus perhatian, haus kasih sayang. Karena memang ini masuk kebutuhan Bapak Ibu. Gak hanya suami istri yang butuh kasih sayang saja deh, tapi ternyata murid itu juga butuh kasih sayang. Nah, apa saja kebutuhan untuk diterima? Minimal diterima oleh gurunya dan juga diterima oleh teman-teman di dalam kelasnya. Kemudian peduli, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin ada orang yang murid kita sering kita temui di kelas itu introvert, pendiam, dan bagaimana padahal aslinya dia pengen di dalam kelompok itu dia pengen dianggap. Maka ini masuk juga ke dalam kebutuhan rasa ingin diterima. Berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini contohnya harga diri, kemudian keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui dan juga didengarkan. Ini ada beberapa kasus murid kita yang caper banget, pengennya itu bertingkah. Tapi ketika kita minta untuk, ayo kamu jadi pemimpin, kamu jadi leader di dalam kelompok itu, oh ternyata dia bisa loh memimpin teman-temannya. Nah itu karena sebenarnya dia sebenarnya pengen memimpin, tapi nggak dianggap mungkin sama gurunya atau teman-teman yang merasa, oh itu nggak bisa, nggak bakalan bisa. Tapi ternyata dia bisa, begitu. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini contohnya ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan juga mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jadi ada kalanya kita harus memberikan tugas mandiri kepada siswa atau kelompok. Kita yakini bahwa mereka bisa. Sebagai guru kita hanya membimbing dan juga mengarahkan yang terbaik. Tapi segalanya biarkan anaknya yang mandiri dengan tanggung jawabnya sendiri. Berikutnya adalah kesenangan. Nah, anak-anak SMP, SD itu butuh yang namanya kesenangan. Sehingga sebagai guru untuk kita memenuhi kebutuhan senangnya siswa, maka diharapkan kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Sesekali belajar di luar kelas, sesekali belajar sambil nge-games. Itu perlu Bapak Ibu biar muridnya senang. Oke, berikutnya Pak Ibu. Nah, ini saya ada pertanyaan. Kita coba ya, pertanyaan benar atau salah tentang keyakinan kelas berikut. Ini sebelum kita masuk ke bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Benar atau salah menurut Bapak Ibu? Salah. Oke, kita kunci jawabannya dulu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oke, benar.
Oke, Pak Mas. Yang lainnya salah berarti? Baik, berarti saya punya yang salah ya. Berarti pertama benar. Maaf. Yang pertama salah, yang kedua benar, yang ketiga salah. Oke, kita lihat kuncinya. Loh. Oke, betul semuanya Bapak Ibu hebat. Ya, Bapak Ibu jadi benar. Keyakinan kelas itu berbeda dengan yang namanya peraturan kelas. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Kemudian, keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu bahasa gampangnya nilai-nilai kebaikan yang universal. Kenapa universal? Karena dia disepakati bersama dan sifatnya menyeluruh, bisa digunakan untuk semua siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian, keyakinan kelas itu harus berisi kalimat positif, nggak boleh kalimat negatif, karena namanya keyakinan. Keyakinan kan tadi nilai-nilai baik. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama oleh seluruh anggota di dalam kelas. Tadi nilai-nilai kebajikan misalnya ada apa aja Bapak Ibu? Saling apa aja nilai-nilai baik di dalam kelas yang bisa kita terapkan ke anak-anak? Saling menghargai, saling berkolaborasi. Nah, itu adalah nilai-nilai baik yang harusnya bisa kita tanamkan kepada murid. Berikutnya, nah, tujuan keyakinan kelas yang pertama, memotivasi peserta didik secara intrinsik untuk membentuk dan membiasakan sikap disiplin positif. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Meni, dia sudah punya motivasi intrinsik. Jadi nggak perlu diatur lagi, nggak perlu diperintah lagi, tapi dia sudah jalan secara mandiri untuk melakukan perbuatan yang baik tersebut. Kemudian berikutnya, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara peserta didik dan guru. Kita sebagai wali kelas nantinya itu harus membuat keyakinan kelas agar nanti komunikasi kita efektif. Nah, yang seperti apa maksudnya komunikasi efektif nanti bisa dijelaskan sama Pak Ibu. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, berikutnya yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya hal-hal ini tidak boleh di-skip Bapak Ibu, karena nanti maknanya bisa jadi berbeda. Nah, yang pertama, pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas. Jadi, pembentukan keyakinan kelas itu harus ada diskusi antara wali kelas dengan siswanya. Kalau semisal Bapak Ibu yang menentukan sendiri, moro-moro ada beberapa peraturan membayar uang kas secara rutin misalnya, atau tidak boleh menggunakan HP, maka itu dinamakan peraturan. Karena yang menentukan gurunya atau bapak sekolahnya. Tapi kalau keyakinan kelas ini harus dilibatkan siswa dalam pembuatannya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di sini adakah yang sudah membuatkan Bapak Ibu yakin saya sudah membuat? Adakah yang keyakinan atau kesepakatan kelasnya lebih dari 10 di kelas? Enggak ya, aman ya? 1 sampai 10. Oke, berarti itu masih aman Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinannya lebih dari 10, itu berarti tidak aman. Bisa jadi itu masuk ke dalam peraturan kelas karena susah untuk diingat oleh siswa. Jadi kalau untuk SMP lebih baik 5 sampai 7 keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Jadi maksudnya tidak boleh ada kata tidak. Misalnya tadi tidak menggunakan HP di dalam kelas, itu tidak boleh di dalam keyakinan kelas. Yang boleh apa? Menggunakan HP. Apa? Oke, misalnya menggunakan HP atas izin guru. Nah,
diterapkan di dalam kelas. Jangan sampai misalnya keyakinan kelasnya membantu orang tua misalnya. Nah, orang tuanya di mana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Berarti yang seperti itu nggak bisa diterapkan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah. Jadi buat keyakinan kelas yang memang diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Berikutnya yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi perlu tindak lanjut. Ini kira-kira keyakinan kelasnya ditaati nggak ya sama siswa? Kalau tidak, nanti perlu kita diskusikan lagi nih bersama siswa. Kenapa kok keyakinan kelasnya kok nggak ditaati ya sama anak-anak? Kenapa? Apakah terlalu berat atau bagaimana? Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita coba membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Dasar yang pertama, langkah yang pertama adalah membuka ruang diskusi mengenai peraturan kelas. Jadi yang pertama, memberikan kesempatan untuk semua peserta didik menyampaikan usulan mengenai peraturan kelas. Jadi di sini kita bermain peran ya Bapak Ibu, seakan-akan Bapak Ibu semua adalah murid di sini, mohon maaf. Dan saya gurunya. Di sini saya punya stick. Nah, saya minta setiap orang untuk menuliskan satu peraturan kelas yang pengen kita lakukan di dalam kelas tersebut. Terserah bebas ya Bapak Ibu. Mau gerak nang. Ya apa juga udah?
sudah dituliskan oleh semua siswa. Jadi kita bisa menggunakan media seperti sticky note untuk diberikan kepada siswa agar setiap siswa itu memberikan pendapatnya. Kalau misalnya kita nggak pakai media Bapak Ibu, misalnya kita hanya, ayo siapa yang mau angkat tangan untuk menyampaikan peraturan kelas? Biasanya nggak ada yang mau, ya kan tidak Bapak Ibu? Nah, tapi kalau kita pakai media sticky note, ayo wajib satu, minimal satu, maka pasti semua siswa kita akan menyampaikan peraturan kelas yang diinginkan. Oke, berikutnya Pak. Nah, mencatat dan mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Nah, di sini kan sudah dicatat ya Bapak Ibu. Kita hanya lihat kalimat dari peraturan kelas ini apakah sudah positif atau masih negatif. Oke, yang pertama penggunaan HP. Ini penggunaan HP yang seperti apa yang diminta? Seperti apa? Kan ini. Ayo, baik kita rangkai menjadi peraturan kelas yang efektif ya Bapak Ibu. Karena penggunaan HP itu hanya 2 kata. Coba kita buat yang efektif. Bagaimana Bapak Ibu biar menjadi kalimat yang positif? Oke, menggunakan HP dengan efisien dan atas izin guru gitu ya. Setuju. Oke. Menggunakan HP. Berikutnya, itu sudah positif Bapak Ibu kalimatnya? Sudah, oke. Berikutnya, ini dari Pak Pandra. Saat teman bertanya, semua harus memperhatikan. Ribut Bapak Ibu, apakah ini sudah benar ya? Sudah kalimat positif ya Bapak Ibu? Saat teman bertanya, semua harus memperhatikan. Oke. Berikutnya dari Bu Yolanda, peraturan keluar kelas dengan batasan jumlah anak. Jadi maksudnya keluar kelas itu dibatasi jumlah anaknya. Kita sepakat berapa nih batasannya? 2. Oke, dengan batasan jumlah anak sebanyak maksimal 2. Iya. Oke. Berikutnya, kebersihan kelas terjaga. Sudah positif Bapak Ibu? Positif. Oke, buat. Berikutnya, kelas dalam keadaan bersih dan menjaga kebersihan kelas. Nah, karena ya sama kayak Bapak Ibu ada yang sama, maka kita jajarkan sama yang sama di atasnya. Nah, oke. Oke, yang ketiga, menyaringkan atau mensarikan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang pertama apa yang dilakukan? Mengajak siswa untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan kelas. Jadi kita tentukan dulu nilai kebajikannya. Yang pertama di sini penggunaan HP. Menggunakan HP dengan efisien dan atas izin guru. Nilai kebaikan apa Bapak Ibu yang bisa kita terapkan di dalam kelas terkait ini? Menghargai, tanggung jawab. Oke, tanggung jawab ya Bapak Ibu. Tanggung jawab dalam penggunaan HP. Mungkin tidak hanya HP, tapi bisa fasilitas di dalam kelas. Karena di kelas itu gak hanya HP, tapi ada komputer, ada sumber baca, oke, berarti tanggung jawab terhadap fasilitas kelas. Berikutnya, tanggung jawab terhadap fasilitas.
Oke, berikutnya, guru menjelaskan siswa menyimak tanpa ada sama yang bertanya semua harus memperhatikan. Jadi nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang kita bisa ambil dari ini? Ya, menghargai, fokus, disiplin, atau apa? Ya, fokus terhadap pembelajaran. Oke, fokus dan menjadi pendengar aktif ya Bapak Ibu. Karena di situ ada yang kalau teman bertanya maka semua harus memperhatikan. Jadi menjadi pendengar yang aktif. Oke, fokus dan menjadi pendengar yang aktif dalam pembelajaran. Fokus, pendengar aktif. Berikutnya, peraturan keluar kelas dengan batasan jumlah anak maksimal 2. Pribadi Bapak Ibu ini terkait peraturan. Kalau peraturan berarti disiplin bisa Bapak Ibu? Disiplin dengan peraturan di sekolah misalnya, karena ada banyak ya, gak hanya peraturan keluar kelas, tapi bisa jadi misalnya datang tepat waktu, ya apa tidak Bapak Ibu? Berarti disiplin terhadap peraturan atau disiplin terhadap waktu, ya. Disiplin terhadap waktu. Berikutnya ada kebersihan dan kerapian. Ini ada 5 yang sama. Berarti bisa kita jadikan satu, kita sarikan menjadi satu, menjadi bagaimana Bapak Ibu? Ya, peduli terhadap atau menjaga. Peduli ya, peduli terhadap kebersihan dan kerapian kelas. Oke, peduli terhadap kebersihan dan kerapian kelas. Ini tadi sama. Berarti ada 4. Nah, tadi kegiatan yang kita lakukan, diskusi yang kita lakukan, itu menghasilkan 4 keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, maaf. Yang kelima di sini ada saling menghormati satu sama lain. Berarti saling menghormati antara guru, siswa dengan sesama siswa boleh ya Bapak Ibu. Ini sudah bagus nih, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak ada yang perlu dirubah ya Bapak Ibu? Ya. Oke, tidak ada dulu. Oh Bu Yesi, keren Bu Yesi lagi. Baik, iya. Nah, oke, baik. Dari diskusi kita tadi Bapak Ibu, saya membagikan kebetulan ada 12 kertas. Maka dihasilkan 5 keyakinan kelas. Saya bacakan lagi nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menggunakan HP dan fasilitas sekolah dengan efisien dan atas izin guru. Sepakat? Oke, sepakat. Berikutnya yang kedua, fokus terhadap pembelajaran dan menjadi pendengar yang aktif. Sepakat? Sepakat. Oke. Berikutnya yang ketiga, disiplin terhadap waktu. Sepakat? Sepakat. Oke. Berikutnya yang keempat, peduli terhadap kebersihan dan kerapian kelas. Sepakat? Sepakat. Nah, berikutnya yang kelima ini Bapak Ibu, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke, kita beri aplaus Bapak Ibu. Ternyata sudah 5 kesempatan ini kita buat. Berikutnya, nah, yang keempat ini berdiskusi mengenai perilaku dan peran seluruh warga kelas yang mencerminkan keyakinan kelas. Di sini, guru harus memastikan
Mungkin kita sebagai guru sudah paham ya Bapak Ibu maksud dari keyakinan kelas kita apa, tetapi belum tentu murid di dalam kelas itu sudah paham semua terkait keyakinan kelas. Nah, berikutnya guru bersama siswa mendiskusikan gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Di sini saya ada contohnya Bapak Ibu. Nah, untuk mendeskripsikan peran siswa dan juga peran guru dalam keyakinan kelas, maka ini bisa kita buat seperti tabel T dan Y. Mungkin kalau pengen mudahnya bisa di tabel T. Ini untuk siswa yang SD mungkin. Nah, untuk yang SMP bisa ke tabel Y. Tabel T ini seperti apa? Jadi pada tabel T ini ada perilaku yang tampak seperti dan perilaku yang tidak tampak seperti. Misalnya, ketika kita menuliskan di sini peduli terhadap kebersihan dan kerapian kelas. Nah, sifat apa yang seharusnya tampak kalau siswa mentaati keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Oke, kelasnya bersih. Yang kedua, apalagi Bapak Ibu mungkin? Sampah tidak berserakan. Siswa menjalankan tugas piketnya dengan baik. Nah, misalnya itu. Kemudian yang tidak tampak seperti apa Bapak Ibu? Banyak sampah di kelas, misalnya nih. Terus habis itu apa lagi? Berantakan. Nah, itu tidak tampak. Jadi kita harus tahu, kita harus mengarahkan kepada siswa yang tampak itu loh. Kalau kamu menjaga kebersihan kelas itu harusnya kelasnya bersih, kamu piket itu harus disiplin. Agar apa? Karena agar kamu peduli terhadap kebersihan kelas. Atau misalnya sudut bacanya bersih. Misalnya di kelasnya ada sudut bacanya bersih. Berikutnya, kita juga selain siswa Bapak Ibu, kita juga berikan peran guru. Ini yang kadang kita lupa. Peran siswa sudah, siswa harus gini gitu, tapi peran gurunya kita abaikan. Nah, pribun Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan guru agar kebersihan di kelas itu tetap terjaga? Selalu mengingatkan. Kalau mengingatkan berarti nggak mandiri dong Bapak Ibu, Bu. Karena selalu diingatkan. Mungkin mengontrol ya, memonitoring. Iya apa tidak? Memonitoring secara rutin piket di dalam kelas. Jadi nggak harus setiap hari kita ingatkan, tapi kita monitoring misalnya seminggu sekali, atau kita monitoring pada koordinator piket. Jadi kalau saya di kelas itu punya koordinator piket. Yang piket hari Senin misalnya ada 5 orang, tapi yang bertanggung jawab untuk piket hari itu ada 1 orang. Jadi guru hanya memonitoring ketuanya saja, koordinatornya saja. Gimana kebersihan di dalam kelas, gimana kebersihan sudut bacanya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus jelaskan apa peran guru di situ. Terus kemudian yang kedua, kalau tadi siswa harus nggak boleh nih buang dia harus buang sampah pada tempatnya. Berarti yang harus kita lakukan, iya, memberikan contoh. Kalau kita juga guru nggak buang sampah sembarangan gitu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini tanda tangan dan pajak keyakinan kelas. Nanti pertama kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Setelah kita susun keyakinan kelas, maka kalau saya berikan lembaran tuh kepada anak satu persatu. Mereka menuliskan kembali. Tadi ada 5 keyakinan kelas. Mereka tulis tangan, kemudian tanda tangan pribadi. Nah, disitu kalau sudah itu jadi arsip sebagai arsip untuk wali kelas. Ketika apa? Itu buat apa? Ketika kalau siswa melanggar keyakinan kelas, kita sudah tunjukkan buktinya. Nah, ini kamu sudah meyakini kelas keyakinan kelas loh. Berarti artinya apa? Itu kita juga bisa tunjukkan kepada wali murid kita Bapak Ibu. Jadi
wali murid juga paham, oh ternyata anak saya di kelas itu harus seperti ini. Terutama pada HP tadi kan kita sudah sepakat harus efisien menggunakan HP, tapi ternyata anaknya itu tetap menggunakan HP di dalam kelas. Berarti kan itu namanya melanggar. Oke, berikutnya pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga. Jadi saya yakin semuanya sudah memasang Bapak Ibu wali kelas hebat di SMP Negeri 25 ini. Nah, terakhir ini tadi meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang pertama, mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat untuk melihat keefektifannya, bisa melalui memberikan form kepada anak, gimana nih umpan balik siswa terhadap keyakinan kelas, efektif atau tidak. Kemudian yang kedua, guru bisa di kelas 9I, di sebelah sini ada peraturan kelas, di situ ada 11 butir Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas, di bawahnya saya tuliskan konsekuensinya juga apabila dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas, di situ saya menuliskan ada 6 butir. Misalnya salah satunya, kami akan mematuhi tata tertib sekolah dan menjaga ketertiban kelas. Yang kedua, kami akan menghormati semua guru serta saling menghargai dan peduli terhadap sesama teman. Ini tadi sudah ya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang saya lakukan pada saat membuat keyakinan kelas. Ada menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas dan tujuannya. Kemudian bersama siswa mendiskusikan peraturan kelas. Berikutnya bersama siswa merumuskan keyakinan kelas. Kemudian di sini membuat pernyataan keyakinan plus tanda tangan siswanya. Terakhir memajang keyakinan kelas di mading. Berikutnya. Nah, ini umpan balik yang saya maksud. Apakah efektif ini keyakinan kelas itu? Ini saya berikan 1 minggu setelah penerapan. Mungkin nggak hanya 1 minggu ya Bapak Ibu, bisa 1 bulan atau mungkin 3 bulan. Kita berikan form ini. Misalnya, bagaimana perasaanmu setelah diskusi mengenai pembuatan keyakinan kelas? Oh, ini rasanya senang karena adanya keyakinan kelas. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin terhadap peraturan sekolah, sehingga saya dapat menerapkan disiplin juga di dalam rumah. Luar biasa. Oke, berikutnya kelas semakin teratur, bersih dan nyaman. Senang karena bisa berdiskusi bersama, seperti itu. Berikutnya. Nah, oke, terakhir Bapak Ibu, ini sebagai penutup. Tadi bagaimana urutan langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas? Kita beri angka Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana? Yang satu yang mana dulu Bapak Ibu? Membuka ruang diskusi. Oke, membuka ruang diskusi mengenai peraturan kelas. Berikutnya yang kedua, berdiskusi mengenai perilaku. Menyaringkan peraturan kelas. Apakah menyaringkan dulu? Gimana? Apa yang mengubah menjadikan hal positif dulu? Tadi kan membuka ruang diskusi terkait peraturan kelas. Oke, benar. Baik, mencatat dan mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, ya, berdiskusi. Kemudian yang keempat, TTD. Yang kelima TTD, mohon maaf. Yang keenam, ya, itu yang terakhir. Oke, kita lihat Bapak Ibu apakah betul. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Aisyah, luar biasa materinya ya. Nanti kita implementasikan, kita terapkan ya Bapak Ibu. Sudah tahu bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas dengan urutan dan tahapan yang benar. Oke, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu
Bapak Tuan Guru secara SPD, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kami persilakan kepada Pak Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Ibu. Ya baik, tadi sudah ada materi. Ini materi yang sebenarnya real kita alami di kelas ya. Tadi itu kan semuanya tentang seharusnya, tapi ini benar-benar yang akan kita hadapi dalam kelas. Nah, Bapak Ibu bahwa kita ini guru itu memiliki 5 posisi kontrol di sekolah. Tapi ini bukan berarti kita benar-benar akan menjalani 5-5 ini adalah perbandingan. Ada 5 posisi yang dilakukan oleh guru setiap hari di sekolah masing-masing di kelas. Tinggal nanti kita dalam penjelasan ini kita akan melihat, merefleksi kita ada di posisi yang mana. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada penghukum, posisi penghukum. Ya, yang kedua posisinya adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah terhadap apa yang siswa lakukan. Lalu yang ketiga, ini posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau atau pemonitor. Dan yang terakhir ini posisi manajer. Kita akan bahas satu persatu. Tapi setiap posisi saya akan berikan contoh adegan. Jadi nanti kita bisa lihat seperti apa itu posisi penghukum. Bisa ya. Ya. Nah, 5 ya, yang penghukum dulu ya. 5 posisi kontrol ini berdasarkan Dian Gosen. Ini Dian Gosen ini adalah pemerhati pendidikan. Baik, kita akan perhatikan. Baik, kita akan dengarkan, kita akan nonton bersama videonya. Kita akan perhatikan nanti posisi kita apakah ada di sini juga atau tidak. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi posisi penghukum ya, walaupun tidak harus sama persis. Walaupun tidak harus sama persis, tapi seperti itulah posisi penghukum. Ya, kebanyakan kalau itu tuh biasanya guru apa? Guru tiket. Guru tiket biasanya laki-laki ya. Lalu ada juga kadang-kadang di kelas. Di kelas itu kita biasanya marah ketika siswa melakukan kesalahan seperti berteriak, lalu kemudian melakukan hal-hal yang mengganggu atau melanggar peraturan. Nah, guru-guru penghukum seperti ini itu cenderung akan membuat siswa merasa dendam. Nah, ini posisi pemantau, ya, atau pemonitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, di sini juga identitas positifnya muncul ya. Dan untuk guru yang ada di posisi pemantau ini, dia mendekati siswa yang bermasalah itu dengan penghitungan data. Jadi dia tahu aturan, dia tahu kalau kamu melanggar ini hukumannya akan seperti ini. Dan biasanya dia nggak akan nadanya tinggi. Dia biasanya rendah, hanya sekedar mengingatkan, menstimulus siswa supaya siswa itu tahu. Kamu tahu kan? Kalau kamu umpamanya tidak mengerjakan tugasnya apa? Nah ini dia sudah tahu datanya, dia sudah tahu aturannya seperti ini. Nah, siswa dibimbing untuk kemudian bisa melakukan peraturan itu berdasarkan informasi yang diberikan. Tetapi persoalannya adalah bahwa anak ini itu akhirnya berhitung mengenai konsekuensi dan hadiah. Kalau saya melakukan kesalahan, saya akan dihukum. Kalau saya melakukan kebaikan, saya akan diberikan hadiah. Sehingga faktor kebaikan yang muncul itu sifatnya baru eksternal. Belum benar-benar tadi disampaikan oleh dua pemateri tadi benar-benar sekali prinsip dari dalam yang muncul. Nah sekarang kita masuk di posisi terakhir yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini yang terakhir ya, posisi sebagai seorang manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang ideal sebagai kita seorang pendidik. Kenapa? Karena di posisi ini kita justru dengan sabar akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring mereka untuk bisa berpikir dengan baik tentang kesalahan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua akan membantu mereka untuk mencari solusi. Tadi kan disampaikan tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk supaya kamu tidak terlambat? Itu menstimulus anak-anak ya. Lalu kemudian di dalam posisi manajer juga, itu adalah tujuan kita untuk menjadikan murid itu di dalam posisi kontrol guru ini kita menjadikan siswa itu melakukan tanggung jawabnya terhadap apa yang dia perbuat itu secara merdeka, secara mandiri dan bertanggung jawab. Karena tiga hal inilah yang menjadi tujuan di sekolah kita untuk menjadikan siswa-siswi ini menjadi anak-anak yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. Jadi saya mau kita mulai hari ini kita sudah membuka
wawasan kita. Karena kemarin ada pertanyaan, terus kalau anak-anak sepertinya ada pembiaran, lalu bagaimana supaya disiplin di sekolah itu bisa ditegakkan? Nah ternyata disiplin itu tetap ada, tetapi pendekatan kita harus kita rubah. Yang mungkin kita awalnya sebagai posisi penghukum, pembuat bersalah, teman, justru kita menjadikan kita teman. Memang sepertinya senang ya, anak-anak itu kalau masuk ruang guru kan banyak, rasanya nyaman ngobrol sama kita. Tapi kita juga mesti sadar, jangan-jangan mereka menganggap kita sebagai teman. Walaupun mereka tetap menghormati kita, tetapi mereka hanya akan bersikap baik hanya kepada kita. Dengan guru lain itu enggak. Itu juga memantau. Nah, baik. Di posisi manajer ini kita akan lanjutkan ke topik kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini tadi kalimat-kalimatnya ya, ini hukuman-hukumannya. Lalu kemudian penerapannya, contoh-contoh kalimat. Baik, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan disiplin positif sehingga akan menjadikan anak-anak yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, di sisi yang pertama, ya, di sisi yang pertama, ini kan anak-anak ketika melakukan kesalahan identitasnya ini sudah negatif. Dan yang terakhir, ketika dia sudah tahu, dia sudah menyadari bahwa tindakannya salah, maka kemudian kita mulai menanyakan keyakinan. Di sini kita akan memberikan dia itu motivasi. Ya, seperti tadi kan disampaikan dalam cerita itu, keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar kira-kira? Karena dia sudah sadar bahwa dia salah. Dia sudah divalidasi tindakannya. Dia sudah meyakini bahwa oh iya ternyata salah. Jadi ketika kita masuk dalam pertanyaan keyakinan mana yang kamu langgar, maka dia akan secara sukarela, tidak terintimidasi, dia akan menyebutkan oh keyakinan ini yang saya langgar, oh keyakinan ini yang saya langgar, dan dia pun kemudian akan terbuka pikirannya sehingga ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti keyakinan apa yang akan kamu lakukan supaya bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Maka dia akan ingat keyakinan kelas apa. Kalau tadi kan dibilang menghargai diri sendiri, itu yang dilanggar. Tapi dia juga akan melakukan keyakinan yang sama untuk mengembalikan bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti contoh tadi kan ada banyak pertanyaan ya, tidak hanya sekedar keyakinan, tetapi juga ditanyakan apakah ada hal lain yang akan kamu lakukan? Oh iya, dia tidak hanya sekedar pasang alarm, tapi juga dia akan melakukan hal lain jikalau alarm itu ternyata tidak menolong dia untuk bangun pagi. Nah, jadi ini adalah segitiga restitusi yang tidak boleh dibalik langkah-langkahnya. Kalau videonya Mas ini, saya butuh 2 orang, satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Bagaimana mempraktekkan restitusi, segitiga restitusi? Mau maju sendiri atau saya tunjuk? Guru BK, baik. Jadi Pak Sukma sebagai murid. Jadi kita main contoh kasus ya. Kasusnya si Sukma ini tiba-tiba marah-marah di kelas. Dia marah-marah di kelas karena si Salman itu suka ganggu Sukma. Sukma anak baru di kelas. Jadi selalu diganggu, tarik rambutnya, entah dibully penampilannya, entah ditarik-tarik celana, dilempar dari belakang. Awalnya sabar, lama-lama dia marah. Lalu kemudian dia menggebrak meja, dia teriak-teriak, tapi nggak sampai pukul. Nah, ini kedengaranlah oleh wali kelasnya Biesi. Oh, Bu Susi. Oh, Bu Bibi. Sopo mana ya? Sopo mana? Ya. Coba diskusi ada pendapat ya? Ya. Diskusi. Jadi nanti wali kelasnya melakukan teori 3 restitusi ini, segitiga restitusi ini untuk bisa membuat siswa kemudian bisa kembali sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu menjadi siswa yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Silakan. Gurunya siapa?
Sama-sama. Oh, kena di mana aja? Kena di pinggang. Sudah sering sama begitu. Oh, karena sering. Ya. Baik. Jadi Bapak bisa memahami kenapa kamu melakukan hal itu, tapi Bapak bangga sama kamu karena kamu bisa mengendalikan diri. Sempat marah, tapi kamu nggak sampai memukul ya. Itu luar biasa sekali. Nah, tapi apa yang kamu lakukan menurut kamu, apakah itu bisa dibenarkan atau tidak? Iya, wajar ya. Orang pasti kalau saya susah ya saya, orang seperti itu siapapun pasti kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Dan kamu luar biasa karena kamu tidak sampai memukul, ya. Tapi biar Ya, Bu Ari, untuk keyakinan kelas, kan tadi sudah dijelaskan ya, apa dalam keyakinan kelas posisi urutannya itu juga ditentukan, atau memang misalnya poin pertama itu yang paling penting atau semua sama untuk bebannya. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Yesi. Untuk urutan keadaan kelas sebenarnya tidak ada urutan khusus terkait apa keadaan kelas yang harus jadi urutan pertama. Tapi kita ambil dari yang paling banyak suaranya tadi. Kayak tadi berdasarkan 5 peraturan tadi, ternyata anak-anak banyak yang sepakat terkait kebersihan kelas. Maka itu bisa kita jadikan keurutan yang pertama. Jadi terkait kebersihan kelas, kenapa? Karena paling banyak suaranya itu. Terima kasih, Bu Yesi. Oke, terima kasih Bu Aisyah untuk jawabannya. Bu Yesi, sudah cukup? Sudah cukup. Pak Idus, sudah cukup? Oke, terima kasih. Alhamdulillah serangkaian acara dari acara sudah kita lalui bersama dari paparan materi 1, 2, 3. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa kita implementasikan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada silap kata dari kami. Lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.